Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita punya printer Epson seri L3210. Untuk printer ini mengalami masalah error. Kita coba nyalakan dulu ya, supaya kita bisa tahu jenis errornya. Ya, untuk error printer Epson itu biasanya bermacam-macam penyebabnya. Ya, bisa disebabkan oleh sensor, bisa disebabkan oleh ada benda asing mungkin yang masuk dalam printer, atau bisa jadi mungkin rollernya yang sudah mulai aus ya. Jadi untuk error di printer itu banyak macamnya ya, banyak masalahnya, banyak penyebab yang bisa menyebabkan error, tergantung komunikasi yang ada di layar laptop kita atau komputer kita. Biasanya di situ akan muncul pesan errornya ketika kita melakukan print ya. Ketika kita melakukan print akan muncul pesan error di layar. Nah, di situ kita bisa lihat jenis errornya, apa yang ditampilkan dari pesan error oleh printer. Jadi dengan pesan error itu kita bisa mengidentifikasi jenis penyebab kerusakan atau penyebab error dari printer itu. Nah, untuk kali ini kita coba amati dulu untuk printer jenis L3210 ini. Nah, kita bisa lihat ya, sudah muncul indikator errornya. Lampu tinta dan lampu kertas ini berkedip secara bersamaan dengan lampu power ya. Jadi untuk error seperti ini kita belum tahu apa jenis errornya. Jadi untuk mengetahui kita harus melakukan print ya. Kita lakukan print dulu supaya kita bisa tahu pesan error yang dimunculkan di layar komputer kita. Ya, di sini kita coba lakukan tes print dulu ya. Kita langsung print. Nah, di sini sudah muncul ya. Setelah kita lakukan print, di sini muncul keterangan error kode 00043. Ya, kita bisa lihat di sini ya, error 00043. Di situ ada perintah-perintahnya, ada 4 perintah, yaitu cancel all print job ya. Kita disuruh cancel semua perintah printnya, buka cover, kemudian lihat ada scanner mungkin yang paper jam ya, disuruh buka scannernya. Saya nggak mengerti itulah, intinya kita coba langsung bongkar saja supaya kita bisa tahu apa yang menyebabkan dia error seperti itu ya. Untuk error 00043 itu biasanya tidak jauh dari sensor ya, dari sensor. Entah itu sensor encodernya mungkin lepas, atau mungkin sensor yang lain ya, atau mungkin sensor yang lain yang bermasalah. Intinya dia biasanya itu seputar di bagian sensor. Nanti kita akan periksa bagian sensor mana yang bermasalah. Oke, kita coba matikan dulu printernya. Kita langsung bongkar saja ya. Jadi apabila kalian memiliki printer yang seperti ini mengalami error 00043, kalian jangan terburu-buru untuk membawa ke tukang servis. Kalian ikuti dulu tutorial ini ya, siapa tahu kita bisa menemukan solusinya ya. Biasanya di sini ada 2 baut, kita lihat. Nah, untuk printer L3210 ini ada nok pengancing ya, seperti ini. Ada penyangga pengancingnya. Kita buka dulu. Biasanya ada baut di sini, tapi ini enggak di baut ya. Kita coba buka dulu baut yang ada di sini ya. Ini ada baut di dalam sini, kalian bisa melihat. Nah, kita lepas dulu. Oke, kemudian kita coba lepaskan untuk cover sampingnya. Ini kita coba jebar-jebarkan ya. Ini kan cuman dikait, jadi kita coba angkat. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 pengancing kanan dan kiri. Ini bisa kita kasih lebar-lebar untuk bagian di dalam, langsung kita sambil angkat ya, itu mudah. Nah, biasanya masih ada perekat sini. Kalau bagi printer yang belum pernah dibongkar, di sini biasanya ada perekat. Ini kita buka dulu, karena kalau kita tidak buka nanti bisa
membahayakan fleksibel. Ini kita lepas juga ini plastik-plastik yang melindungi fleksibel, ini kita lepas, kita tempelkan dulu di sini, nanti kita pasang lagi. Nah sekarang kita cabut dulu untuk bagian fleksibel scannernya ini ya, bagian power kita cabut, kemudian kita cabut juga ini fleksibel yang dua, kita cabut, lalu kita geser ke samping sambil kita angkat, scannernya lepas. Oke. Nah jadi untuk pembukaan cover scanner sudah sangat mudah ya, kita tinggal ikuti video tadi. Nah ini kita tinggal angkat sambil kita tarik, ada pengancing di sini ya, cuma satu pengancing, kita tarik sambil kita angkat ya. Memang di sini ada pengancing, agak kalau masih baru begini memang dia pengancingnya itu masih kuat. Nah kita angkat sambil kita tarik. Nah ini bisa tinggal kita lepas. Oh ini ada lakban, lepas, ini kita tinggal tarik saja. Nah seperti itu. Oke. Nah sekarang kita fokus ke sensor-sensor ya, kita periksa dulu sensor. Pertama kita lihat dulu sensor ini. Nah ini ada kotor ya, ada kotor, sensor encoder, kita bersihkan dulu. Jadi sensor itu dia harus bersih ya, harus bersih, tidak bisa ada kotoran yang menempel di sensor-sensor. Kita cari tisu dulu. Ya ini kita bersihkan dulu untuk sensor encodernya. Kalian bisa lihat di sini ya. Tidak bisa ada kotoran atau tinta yang mengotori sensor. Ini kita geser. Biasanya ini untuk error 40043 itu biasanya di sini lepas. Biasanya sensor encoder ini lepas. Kita kasih tisu sambil kita putar supaya bersih. Nah ini sudah bersih. Kita periksa dulu lagi sensor yang lain ya, siapa tahu ada sensor yang lain yang bermasalah. Ini kabel-kabelnya jangan sampai ada yang putus atau ada yang lepas ya. Intinya kita periksa satu persatu. Sekarang bagian ini kita lepas dulu atau enggak usah ya. Kita coba lihat bagian per roller ya. Nah di sini masih ada pernya, per di sini ya, di sini ada per yang apa namanya, yang ada di roller atas. Roller, susahnya sekali bilangnya roller. Ini kita putar, kita posisikan di tempatnya. Oke, ini tidak ada masalah di bagian sensor sini, aman. Sensor kertas, coba lihat sensor kertas, apakah dia, kita nyalakan lampu supaya terang. Sensor kertas ini aman ya, sensor kertas ini ya, ada sensor kertas di sini. Ini pastikan dia masuk di dalam sensor yang menutup sensornya seperti ini. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita semuanya normal ya untuk sensor. Hanya sensor encoder saja tadi yang agak kotor, kita sudah bersihkan. Kita coba, wow, kita lihat di sini ya, tintanya berserakan ya, lihat tinta di bagian cleanernya ini full ya, dia tidak nyerap. Biasanya dia harus nyerap. Ini berbahayanya takutnya dia mengenai fleksibel head ya, bisa menyebabkan konslet di headnya. Jadi kita coba kasih tisu supaya dia menyerap tinta yang ada di situ.
tisu seperti ini. Ini sudah terserap di tisu. Ini seharusnya tidak boleh seperti ini ya, dia seharusnya nyerap. Khawatirnya mungkin ini bermasalah juga di bagian vakum cleanernya, kenapa dia tidak nyerap, atau mungkin saking banyaknya tinta ya. Nah, coba ini kita bersihkan dulu. Khawatirnya kalau banyak tinta di sini akan mengenai fleksibel soket fleksibel head. Nah, kalau itu kena bisa menyebabkan konslet ya. Jadi ini kita usahakan tidak ada tinta yang tergenang. Oke, sudah tidak ada tinta yang tergenang, kita coba bersihkan dulu. Sekarang kita coba nyalakan dulu ya, karena kita sudah bersihkan tadi bagian sensor encodernya sini. Kita sudah bersihkan tadi sensor encoder bagian sini. Sekarang kita coba pasang scannernya, kita coba nyalakan. Oke, mudah-mudahan hanya faktor penyebab ada kotoran di sensornya. Nah, ini untuk rumah head kita posisikan di docknya ya, di docknya. Oksigennya. Dan untuk pemasangan fleksibel pastikan soketnya pas di mulut soket baru kita tekan ya, karena kalau tidak seperti itu khawatir pin konektor fleksibel itu terkelupas. Oke, sudah pasang, kita berikan penyangga dulu supaya kita bisa mengontrol. Kita berikan penyangga di printer, nah kita bisa mengontrol atau mengawasi pergerakan pemahat. Kasih power. Kita tunggu ya. Jadi kita bisa sambil melihat pergerakan rumah head ya. Kita lihat bagaimana biasanya kalau menyebabkan error itu bisa kita perhatikan dari pergerakan rumah head. Ya, kita perhatikan bagaimana pergerakan rumah head dan sambil kita amati. Nah, sepertinya ada titik terang. Kita tunggu apakah dia langsung melakukan head cleaning ya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai dia apakah standby atau dia akan muncul error ya. Kita tunggu, masih kedap-kedip. Sepertinya ada titik terang, tapi kita tunggu dulu. Untuk jenis error 00043 itu sebenarnya biasanya bermasalah di bagian sensor. Bisa jadi yang paling sering itu di bagian sensor encoder yang tadi kita bersihkan ya di sini. Biasanya itu lepas, yang paling seringnya itu lepas. Yaitu lepas, terkadang juga kotor ya, terkadang kotor. Terkadang dia ada yang
putus di jalur sensornya ini ya. Terkadang begitu, saya sudah pernah menemukan juga yang seperti itu. Intinya banyaklah mungkin sensornya mati bagian sini ya. Ini sensor encodernya biasanya kotor atau lepas. Untuk error 00043. Jadi kalau kalian mengalami printer error seperti itu, kalian jangan tergesa-gesa untuk membawa ke tukang servis ya. Kalian bisa periksa dulu, ikuti tutorial ini karena saya sudah cukup banyak mendapatkan masalah seperti ini ya. Jadi saya sudah lumayan agak sedikit tahu lah seperti itu. Jadi kita saling berbagi saja pengetahuan, saling berbagi pengalaman, oke? Karena untuk masalah-masalah seperti ini kita tidak bisa dapatkan di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Jadi kita hanya bisa mendapatkan di pengalaman di lapangan ya. Nah, kita bisa lihat sekarang power sudah standby, sudah tidak muncul error ya. Tidak muncul lagi error indikator yang tadi, tinta dan kertas yang berkedip secara bersama dengan lampu power. Sekarang sudah standby. Sekarang mungkin kita coba lakukan print dulu ya. Kita coba lakukan print supaya kita bisa tahu apakah dia sudah benar-benar normal atau mungkin hanya sekedar iseng ya, atau sekedar iseng. Kita coba lakukan print dulu ya. Untuk pertama kita lakukan print nozzle check dulu, print print test pad ya, supaya saya lupa pasang kabel datanya. Kita pasang dulu, kita tarik atasnya ya. Kita lihat dia sudah melakukan print ya. Blur, dia sudah melakukan print ya. Kita coba melakukan print dalam jumlah yang agak banyak ya. Kita coba buka dokumen dulu, kita print 2 rangkap ya. Kita coba tutup ya. Kita lihat saya dulu. Nah, kita bisa lihat printer ini sudah mulai bekerja dengan baik. Error yang muncul tadi sudah tidak ada lagi. Mungkin kita bisa pastikan ya, kita sudah bisa simpulkan ya, dari error yang tadi dialami printer ini 00043 itu disebabkan oleh adanya tinta yang mengotori bagian sensor encoder ini ya. Jadi itu hanya itu ya, bagian yang sering terjadi itu bisa saja lepas, bisa saja kotor seperti tadi. Kalau ini sensor encodernya lepas, kalian bisa gunakan double tip ya. Kalian bisa gunakan double tip, kalian pasangkan double tip di sekeliling bagian ini ya, supaya dia bisa melengket di bagian gear seperti itu ya. Jadi begitu untuk cara mengatasinya. Jadi untuk masalah printer ini mungkin sudah clear ya, sudah clear. Kalian tidak perlu apabila kalian masih mau melanjutkan menonton ya boleh juga, karena kita tinggal pasang cover saja ya, tinggal pasang cover, kemudian kita buat nota dan kita terima upah. Oke, salam satu obeng. Oke, ini kita langsung lepas saja, kita matikan printer, kita akan pasang bautnya. Ya, bagi kalian yang ingin men-skip video ini, kalian bisa men-skip. Kalian juga bisa terus memutarnya sebagai tanda terima kasih kalian ya. Jadi kita pasang dulu covernya. Kalau bagi yang kalian belum tahu cara pemasangan covernya ya, kalian bisa terus memantau atau mengikuti video ini sampai tuntas. Ini kita pasang covernya ya.
Jadi ini kita tinggal masukkan seperti ini. Di sini ada nok-nok pengancing seperti ini ya. Nah, itu kita pasang. Ya, kita tarik. Nah, ini kita tinggal pasangkan di bagian nok-nok pengancingnya. Kemudian ini kita langsung pasang seperti ini. Ini fleksibel, kita angkat ke atas ya, supaya dia tidak tertabrak oleh cover. Nah, ini kita angkat dulu. Baru kita pasang. Oke. Kalau sudah seperti itu, ini kita bisa pasang lakbannya tadi. Ini kita bisa pasang kembali. Oke. Dan kita beri bautnya yang tadi. Kita pasang lagi baut yang mana tadi bautnya. Bautnya dia yang lebar ya, ada ringnya. Ya, ini kita pasang sini. Oke. Sekarang kita tinggal memasukkan. Ini kita tinggal masukkan saja. Nanti dia akan masuk sendiri. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi clear, printer ini sudah, ini lepas. Sudah selesai ya. Jadi semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.